wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Dewi Lengkana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pengembangan dan Pengelolaan Praktikum Ilmu Pengetahuan Alam. Di sini kami dari kelompok 5 ingin memaparkan mengenai rancangan alat peraga biologi. Di sini kami mengambil topik sistem peredaran darah. Kami yang terdiri atas anggota saya sendiri, Feni Endar Hadi Ayuning Tias dengan NPM 20230250007 dan rekan saya Yolanda Eka Putri dengan NPM 20230250009 dan ada Mbak Justina Retno Kusuma Wardani dengan NPM 20230250006. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu di mana pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya pada pelajaran biologi yang merupakan suatu bidang keilmuan yang mempelajari mengenai suatu fenomena serta gejala alam. Dan belajar dengan menggunakan alat peraga akan dapat sangat membantu peserta didik di dalam memahami konsep-konsep yang terdapat dalam materi pembelajaran, yaitu khususnya pada pelajaran biologi. Nah, salah satu materi dalam pelajaran biologi yang memerlukan adanya alat peraga yaitu pada materi sistem peredaran darah, serta penggunaan alat peraga biologi pada sistem peredaran darah masih menggunakan media yang berupa gambar sederhana yang terbuat dari kertas atau patung, dan penggunaannya itu biasanya ditempel atau hanya diletakkan saja di depan kelas. Nah, media ini memiliki kelemahan yaitu mudah sobek dan tulisannya yang tertera itu biasanya sangat kecil sehingga peserta didik sulit untuk membaca dan memahami dengan jarak yang begitu jauh, yang menyebabkan peserta didik cenderung tidak tertarik untuk dapat mengamati suatu gambar dan menyebabkan proses pembelajaran itu menjadi pasif serta kurangnya dapat memvisualisasikan aliran materi sistem peredaran darah. Nah, pada rancangan pengembangan ini kami menggunakan alat-alat yang mudah didapatkan di lingkungan sekitar yang dapat mempermudah guru serta siswa dalam memvisualisasikan mekanisme sistem peredaran darah. Terdapat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana sih modifikasi alat peraga pada materi sistem peredaran darah manusia, dan tujuannya untuk memodifikasi alat peraga pada materi sistem peredaran darah manusia. Lalu di sini kami menggunakan identifikasi pembelajaran yaitu kompetensi dasarnya 3.7 yaitu menganalisis sistem peredaran darah pada manusia dan mengamati gangguan apa saja pada sistem peredaran darah serta upaya menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Lalu 4.8 yaitu menyajikan hasil percobaan pengaruh aktivitas yaitu jenis, intensitas atau durasi dengan frekuensi denyut jantung. Dan kami menggunakan pokok bahasan yaitu sistem peredaran darah manusia serta sub pokoknya yaitu mekanisme peredaran darah. Di sini kami mengambil materi pada kelas 8 dengan semester ganjil. Serta kami menggunakan artikel terkait materi sistem peredaran darah yaitu Afrianto pada tahun 2015 mengenai pengaruh alat peraga 3 dimensi sistem peredaran darah manusia terhadap hasil belajar siswa SMA. Lalu pada Nomleni F. TH dan kawan-kawannya yaitu tentang pengaruh penggunaan alat peraga dari hasil belajar biologi siswa kelas 9 di SMA Negeri 9 Kota Kupang pada tahun 2014-2015. Lalu Aisyah dan kawan-kawannya yaitu mengenai efektivitas penggunaan alat peraga sistem peredaran darah terhadap hasil belajar peserta didik kelas 8 di SMP 12 Kota Tegal. Dan kami menggunakan Yana dengan kawan-kawannya yaitu mengenai rancangan bangun mesin pompa air dengan sistem recharging pada tahun 2017. Nah, adapun yang pertama berkaitan dengan sistem peredaran darah. Nah, materi sistem peredaran darah pada manusia merupakan materi pelajaran yang mengajarkan tentang konsep, hukum, dan prinsip. Nah, materi ini terdiri dari komponen penyusun sistem sirkulasi, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah. Proses peredaran darah terdiri dari proses peredaran darah besar dan proses peredaran darah kecil.
dan hubungannya antara hukum Pascal dengan aliran dan tekanan darah. Nah, sistem peredaran darah terdiri dari darah dan alat peredaran darah. Berikut beberapa fungsi peredaran darah yang menunjukkan betapa pentingnya darah bagi manusia. Fungsi yang pertama yaitu mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Yang kedua, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Yang ketiga, mengangkut hormon. Yang keempat, mengangkut sistem kekebalan tubuh. Dan yang terakhir adalah mengatur suhu tubuh. Sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh organ jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang, volumenya besar dan tekanannya kecil. Berikut ini merupakan struktur dari jantung pada manusia. Nah, berdasarkan cara kerjanya, sistem peredaran darah dibagi menjadi dua, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, adapun peredaran darah kecil itu secara berurutan. Yang pertama jantung atau bilik kanan, kemudian ke arteri pulmonaris, paru-paru, vena pulmonaris, dan jantung atau serambi kiri, pada bagian serambi kiri. Nah, selanjutnya pada peredaran darah besar, urutannya yaitu melintasi jantung pada bilik kiri, aorta, seluruh tubuh, vena cava, jantung pada serambi kanan. Nah, adapun modifikasi alat peraga pada kelompok kami, yang pertama, salah satu keterbaruan dari alat peraga sistem peredaran darah yang dirancang penulis memodifikasi suntikan menjadi pompa air yang berfungsi menggantikan fungsi jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua, pompa merupakan alat yang berfungsi mengubah tenaga mekanis dari suatu sumber tenaga atau penggerak menjadi tenaga kinetis atau kecepatan, di mana tenaga ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada sepanjang pengaliran. Nah, selanjutnya yang terakhir, penulis juga memodifikasi visualisasi gambar dari mekanisme peredaran darah yang biasanya hanya dalam bentuk kertas, dicetak sablon dan ditempelkan pada papan kayu, dan diberi selang plastik yang berisi cairan yang disimulasikan sebagai darah, sehingga alat peraga yang dirancang ini dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Baiklah, yang selanjutnya pada bab 3 yaitu metode pengembangan alat. Di sini alat yang dibutuhkan yang pertama ada gambar banner sistem peredaran darah, pisau cutter, lem perekat dan selotip. Kemudian ada juga ember, selang plastik, papan kayu, gergaji, spidol, paku dan palu. Kemudian untuk bahan yang dibutuhkan ada air dan pewarna merah. Yang selanjutnya langkah-langkah dari pembuatan alat. Yang pertama menyiapkan alat dan bahan, kemudian yang kedua membuat banner gambar alat sistem peredaran darah, yang ketiga menyediakan kayu sebagai papan penyangga dan diberikan dudukan pada bagian bawahnya, lalu letakkan menggunakan paku. Kemudian yang keempat, memasang selang dengan menghubungkan selang di bagian bilik kanan jantung ke pembuluh darah atau arteri pulmonalis, kemudian ke vena pulmonalis dan ke serambi kiri jantung. Untuk peredaran darah besar dengan menghubungkan selang di bagian bilik kiri jantung ke aorta, kemudian dari pembuluh vena ke serambi kanan jantung. Pada tahap yang kelima, yaitu pada sisi belakang kayu, selang disambungkan dengan pompa air. Kemudian langkah yang keenam yaitu setelah alat peraga dirangkai, siapkan air berwarna, yaitu berwarna merah sebagai aliran darah dan dimasukkan ke dalam ember. Nah, langkah yang terakhir yaitu hidupkan pompa air dan amati pergerakan aliran darah pada selang yang divisualisasikan menggunakan selang plastik. Nah, berikutnya ini adalah gambar rancangan dari alat peraga yang akan kelompok kami buat. Pada gambar terlihat ada banner dari sistem peredaran darah. Nah, nantinya pada gambar ini selang plastik akan ditempelkan dan dialirkan cairan berwarna merah yang divisualisasikan sebagai cairan darah. Nah, baiklah, yang selanjutnya yaitu inovasi pada perancangan alat.
Berdasarkan jurnal dan panduan praktikum yang dijadikan referensi, kami merancang alat peraga tersebut dengan inovasi keterbaruan terletak pada penggunaan pompa air akuarium aerator, di mana pompa air ini berguna untuk mengalirkan cairan dan mengatasi hambatan yang ada di sepanjang pengaliran. Sebagaimana akan kami gunakan agar aliran darah pada alat peraga tidak terputus-putus atau lancar. Kemudian menggunakan papan kayu sebagai papan penyangga atau dudukan pada gambar sistem peredaran agar lebih kokoh, yang dapat mempermudah peserta didik dalam mengamati dan mencermati praktik sistem peredaran darah dengan jelas. Selain itu, penerapan di sekolah biasanya untuk sistem peredaran darah ini hanya ditunjukkan menggunakan kertas. Nah, kertas itu biasanya tidak dapat digunakan dalam jangka waktu lama karena mudah rusak. Nah, untuk itu kami menggantinya dengan banner sehingga meminimalisasikan tingkat kerusakan. Nah, baiklah. Hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.